informasi baru dari rekan. Sukrosis segera tiba, cerdas dan berani, bersinar terang di lautan. Pengungkapan besar-besaran dari Laksamana Armada Angkatan Laut Sengoku. Laksamana Sengoku memiliki 7 peran, adalah mitra transformasi yang menunjukkan kekuatan dan kebijaksanaan. Dalam keadaan normal, serangan dasar Sengoku memiliki 5 tahap. Tahap pertama adalah pukulan kuat dengan tangan kanan. Tahap kedua adalah pukulan cepat ke atas dengan tangan kiri. Tahap ketiga adalah serangan lutut yang melompat ke arah lawan. Tahap keempat adalah pukulan ke bawah yang kuat dengan tangan kiri. Menahan tombol dapat memasuki mode serangan cepat. Serangan ini disertai angin tinju. Serangan kelima adalah tendangan terbang yang mengakhiri lawan. Serangan ini disertai angin kaki. Keterampilan normal pertama, Wu Shanggang Feng. Tekan singkat keterampilan, Sengoku melangkah maju dan melancarkan Wu Shanggang Feng. Jika ditekan lama, Sengoku akan melompat dan melancarkan Wu Shanggang Feng ke arah miring ke bawah. Selama ini, dapat melakukan perpindahan singkat dengan menggerakkan tuas ke atas atau ke bawah. Keterampilan normal 2, Shumi Daoxuan. Keterampilan ini terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama, Sengoku berdiri mengumpulkan tenaga dan mengayunkan pukulan kanan yang kuat ke depan. Tahap kedua, Sengoku melanjutkan dengan pukulan bawah untuk menyerang musuh. Tahap ketiga, Sengoku menggunakan seluruh kekuatannya untuk pukulan atas, sepenuhnya menghantam musuh. Setiap kali melepaskan keterampilan, dalam waktu 5 detik dapat mengklik lagi untuk melepaskan tahap berikutnya. Setelah 3 tahap dilepaskan atau melebihi waktu simpan 5 detik, keterampilan masuk ke dalam pendinginan. Perlu diperhatikan, ketika tahap kedua keterampilan melebihi waktu simpan, waktu pendinginan keterampilan adalah 3 detik. Sedangkan ketika tahap ketiga melebihi waktu simpan, waktu pendinginan keterampilan adalah 6 detik. Semua orang paling peduli dengan kedatangan sang Buddha emas. Sengoku secara pasif berubah menjadi bentuk Buddha besar dengan buah iblis. Dalam bentuk normal, sebelum menggunakan keterampilan apapun, serangan biasa menghabiskan 1 poin untuk berubah menjadi bentuk Buddha besar biasa. Setelah itu, serangan biasa berikutnya untuk berubah tidak menghabiskan poin AOE dan saat berubah seketika menjadi tubuh baja. Jika tubuh baja kali ini berhasil menahan serangan musuh, Sengoku akan mendapatkan 1 poin AOE dan berubah menjadi tubuh baja sepanjang waktu hingga kembali ke bentuk normal. Dapat diamati melalui cahaya pelindung untuk menentukan apakah Sengoku saat ini berada dalam tubuh baja. Skill 1, Wu Shanggang Feng, yang dilepaskan di tempat dan saat melompat masing-masing berubah menjadi Jing Guang Liu Li dan Tian Ho Jiang Mo. Skill 2, Shumi Dao Xuan, saat menggesek serangan biasa untuk memasuki bentuk Buddha biasa. Skill berubah menjadi Shumi Shanbeng. Sengoku juga memiliki pasif lain, Laksamana Angkatan Laut. Ya, di luar harus menyebutkan jabatan, bawahan tidak boleh langsung menentang atasan. Ketika musuh menggunakan bantuan Angkatan Laut terhadap Sengoku, Angkatan Laut tidak akan langsung menyerang. Sebagian besar Angkatan Laut akan memberi hormat sebelum menyerang. Sebagian Angkatan Laut akan melakukan interaksi khusus sebelum pergi. Ini hanya salah satu sisi. Sang Laksamana juga sedikit mengerti seni bela diri. Ketika Sengoku mencapai poin AOE penuh, dia akan mendapatkan sub keterampilan baru, Renren Guoshi Huan Shouchong Dafo Xingtai Kai, yang dapat diaktifkan untuk berubah menjadi bentuk Dafo Ultimate. Berlangsung selama 8 detik. Peta arena beralih ke skenario platform eksekusi. Saat berubah menjadi Dafo Ultimate, keterampilan mengalami perubahan tetapi tidak menyegarkan CD keterampilan. Dafo Ultimate sepenuhnya dalam bentuk Jingang, tetapi selama transformasi tidak dapat menggunakan bantuan dan Kong Dao Bei. Pernahkah mendengar tentang satu jurus telapak tangan? Dalam bentuk Buddha biasa, keterampilan 1 berubah menjadi Liu Yun Qianyin, di mana Sengoku meluncurkan 3 gelombang kejut telapak tangan Buddha yang kuat ke depan. Selama itu sepenuhnya dalam bentuk Kongo. Setiap gelombang kejut dapat berbelok. Dalam bentuk Buddha tertinggi, serangan biasa Sengoku terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama dengan tangan kiri menebas, tahap kedua berputar dan memukul, dan tahap ketiga mendorong kedua telapak tangan ke depan dan mengeluarkan gelombang kejut. Dan dalam bentuk Buddha Ultim, keterampilan 1 berubah menjadi Sansheng Falun, terdiri dari 3 tahap serangan. Tahap pertama mengeluarkan serangan bayangan api yang cepat dengan tangan kanan ke depan. Tahap kedua menggunakan tangan kiri untuk mengeluarkan serangan bayangan api dengan cepat. Dan tahap ketiga sekali lagi menggunakan tangan kiri untuk mengeluarkan serangan bayangan api dengan kekuatan penuh. Selama persiapan serangan api ini, Anda dapat menggunakan serangan biasa dan melepaskan cahaya emas sunyi di mana Sengoku mengumpulkan kekuatan di kedua tangan dan melepaskan sinar cahaya besar yang menghancurkan semua musuh dalam pandangan. Efek spesifiknya dapat dilihat dalam permainan. Perhatikan, setelah setiap pelepasan keterampilan, Anda dapat mengklik lagi dalam waktu 5 detik untuk melepaskan tahap berikutnya. Setelah 3 tahap dilepaskan atau lebih dari 5 detik waktu tersisa, keterampilan akan memasuki waktu pendinginan. Semua angin kencang, gelombang kejut telapak Buddha, serangan bayangan api, dan cahaya emas yang memusnahkan adalah projektil terbang. Setelah berubah menjadi bentuk Buddha agung, pikiran menjadi jernih, hati seperti cermin yang bersih. Tekan singkat keterampilan kedua untuk melepaskan cermin debu. Sengoku mengulurkan telapak tangan ke depan dan mengumpulkan energi, memicu bola energi besar yang terus membesar. Menekan lama akan melepaskan Jida Bian. Sengoku mengambil sikap tinju dan menyerang dengan tubuh besar. Saat menggunakan skill 1, skill 2 berubah menjadi Jinggang Zhenchen. Sengoku memukul tanah dengan kuat, dapat melempar dan menangkap musuh, kemudian menyelesaikan musuh dengan menangkupkan tangan. Bola energi yang dilepaskan dengan menekan singkat adalah projektil terbang yang dapat menangkap musuh. Ketika saya mengeluarkan cangkang kosong berikut, bagaimana anda akan merespons? Menggunakan cangkang tebas, Zanguo maju dan melancarkan serangan angin tanpa bentuk. Menggunakan cangkang serang, Zanguo berubah menjadi Buddha besar biasa, mempertahankan posisi bertahan dan setelah berhasil memblokir, memukul mundur musuh.
Menggunakan Qigong Bei, Sengoku berubah menjadi Buddha besar biasa, melompat dan menghantam ke bawah. Menggunakan Chili In Bei, Sengoku berubah menjadi Buddha besar biasa untuk mengumpulkan kekuatan. Setelah selesai dapat mengurangi waktu pendinginan keterampilan selama 4 detik. Teknik rahasia, Body Shengmi, Sengoku berubah menjadi Buddha emas ke depan, mengangkat angin telapak tangan untuk melontarkan musuh. Kemudian melompat ke udara berubah menjadi Buddha tertinggi, melakukan serangan telapak tangan yang jatuh dari langit menembus segalanya. Teknik pamungkas, karma menekan. Sengoku melesat seketika ke depan musuh, menekan kepala musuh ke tanah dengan keras agar tenang. Teknik dukungan, bodi hidup dan mati. Sengoku berubah menjadi Buddha agung, melompat dan melepaskan gelombang kejut besar, menghabiskan 2 slot dukungan. Gelombang kejut dapat menangkap lawan. Punya teknik, ayo bersama Sukrose beri mereka tangan emas. Teknik duel pertama, gunakan transformasi untuk menyerang. Saat berubah dalam bentuk normal, akan mendapatkan tubuh baja sementara. Ketika waktu serangan normal tepat, efek tubuh baja dapat dimasukkan ke dalam penilaian serangan ini menjadi serangan yang lebih kuat. Serangan biasa yang digeser ke keterampilan dapat langsung berubah menjadi Buddha besar biasa, memudahkan untuk memasukkan prediksi blok dan balasan dengan cepat. Teknik duel 2, perpanjang bentuk transformasi. Sebelum bentuk Buddha besar biasa berubah kembali ke bentuk manusia, klik keterampilan untuk terus mempertahankan bentuk dan melepaskan keterampilan Buddha besar biasa. Jika sebelumnya telah mendapatkan tubuh Fajra, maka dapat mempertahankan tubuh Fajra hingga kembali ke bentuk biasa. Teknik duel ketiga, mendekat dan menarik. Sengoku dapat lebih sering menggunakan 3A untuk mendekati lawan, kemudian melepaskan skill 2, mencapai efek serangan mendadak, dan setiap kali skill 2 dilepaskan dapat diikuti dengan 3A untuk mengejar atau mundur. Setiap kali skill 1 dilepaskan dapat diikuti dengan 4A untuk mengejar dan mundur dengan 5A. Teknik duel keempat, inilah tekanan dari Buddha besar. Setelah berubah menjadi Buddha besar ultim, dapat lebih banyak menggunakan serangan biasa untuk memaksa posisi musuh, meningkatkan akurasi keterampilan. Dan ketika lawan adalah Sengoku, cepat pelajari jurus untuk menghadapinya. Teknik melawan 1, gunakan tipu daya untuk menyerang. Manfaatkan pergerakan untuk memancing Sengoku menghabiskan poin ultimate. Jika Sengoku tidak berhasil mengenai dan berubah untuk menahan kerusakan, dia akan membuang poin ultimate. Toleransi kesalahan sangat rendah, dan jika tidak berhasil bertahan, jeda setelah serangan biasa, Buddha besar hanya berupa tubuh keras yang cukup lama. Teknik melawan 2, gangguan jarak jauh. Waktu pendinginan untuk kedua keterampilan Sengoku cukup lama dan tidak ada keterampilan menembus gelombang, jadi bisa menggunakan serangan jarak jauh untuk mengganggu. Selama waktu pendinginan keterampilan, bisa terus mengejar untuk memberikan tekanan. Kecepatan bergerak Buddha tertinggi lambat, dapat memberikan peringatan dan dapat menjadi projektil terbang. Manfaatkan keterampilan teleportasi dan keterampilan dukungan. Setelah durasi berakhir, Sengoku kembali ke bentuk manusia. Ada pengingat fisik, saat ini dapat menangkap jeda panjang Sengoku. Cita-cita, menjaga ketertiban laut, bersinar keemasan, menekan kejahatan. Keadilan yang disebut kehendak manusia tidak akan pernah musnah. Laksamana Sengoku akan segera hadir. Itu saja untuk konten kali ini. Ikuti terus Sugar, lebih banyak bocoran teman sedang dalam perjalanan. Sampai jumpa di video berikutnya.